Pa. Terus gimana dong, Pa? Tadi di musola ada pengajian. Mama udah lelah, Pa. Mama mau tiduran, terus kita mau tidur di mana? Ya udah, gini aja, Ma. Gimana kalau kita pulang dulu ke rumah? Ya siapa tahu aja masih ada tempat buat Mama tidur di sana, ya? Ya udah, Pa. Ya udah. Ya. Kepala ini hujan, tapi ibu lihat seperti itu nggak ada apa-apa. Yang menghujan itu kena muka perih, seperti luka. Gimana caranya saya kalau tidur siang malam saya dihujanin? Nggak ada waktu istirahat, nggak ada. Terus kalau di rumah mau masak, aktivitas, nyuci, apa itu tetap ibu kehujanan. Muka saya tutupin mukena. Sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa, apa boleh buat gitu. Rumah kita sekarang hancur. Kita mau tidur di mana, Pa? Ya sudah, kalau begitu sementara kita tidur di sini aja ya, Maya. Sebelum Kenapa, Ma? ada air hujan, Pa. Perih, Pa. Air hujan nggak ada. Itu, Pa. Ya udah, kalau gitu Papa tadain ya, biar nggak kena air hujan. Udah, Mama tidur lagi. Mumpung Mas Edi tidur, aku harus cari Mama Papa. Kasihan, mereka pasti belum makan. Mereka pasti balik ke rumah. Kamu mau kemana, ha? Aku mau cari Mama. Cari papa mama? Tolong, Mas. Tolong apa? Biarin aku cari Mama Papa, kasihan Enggak mereka. ada urusan, enggak ada kasihan-kasihan. Ayo, kamu ikut. Masuk kamu ke dalam. Masuk ke dalam. Kamu berani melawan suami kamu. Mas, buka! Diam kamu di dalam. Aku harus pergi cari Mama Papa. Stella, Mas Edi, ih nggak nyangka kita ketemu di sini. Kemana aja sih, Mas? Aku kangen tahu. masa sih kangen? Modus aja kamu ah. Beneran, Mas. Ya udahlah nggak usah dipikirin kan, yang penting aku sekarang ada di sini ya kan. Aku lagi bete banget masalah rumah. Mas! Ini kerjaan kamu ya? Istri kamu kurung di rumah sedangkan kamu enak-enakan sama dia. Hah? Siapa dia? Siapa kamu? Cukup. Ya, dia nggak salah. Ngerti kamu? Aku istri kamu. Kamu sadar dong. Aku tuh dulu rela mati buat kamu. Dulu. Jangan bicara dulu. Ya, sekarang zaman udah berubah. Mas, jangan. Minggir kamu! Mas! Mas Edi! Mas Edi! Tapi saya tidak mau seuzon juga. Iya. Tetapi orang ini memang sakit hati sekali sama kamu, sama ibu, dan satu keluarga.
Dia ingin menghancurkan hidup kamu. Ibu Lena ada masalah apa sama yang namanya Edi ini, Bu? Ibu mau minta maaf. Kalau ada orang yang tersakitin sama saya gitu. Edi itu adalah menantu saya. Apalagi sih, Ma? Waalaikumsalam Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Ada apa ini? Katanya ada air hujan, tapi saya nggak lihat ada air hujan Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Lahu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a fis samawati wal ardi wa al-ardi wal ardi. Allahu akbar. Alhamdulillah, gangguan gaib itu sudah hilang, Pak. Aduh, kepala gue udah pusing banget. Pusing. Ayo minum lagi. Minum. Awas! Awas! Apa ini, ha? Keluar. Tolong. Terima kasih banyak ya atas bantuannya. Ya, sama-sama, Bu. Apa yang terjadi sama Edi? Astagfirullahaladzim. Edi, kamu kenapa? Hah? Tat, tolong aku, Tat. Tolong singkirkan binatang-binatang ini, Tat. Astagfirullah. Ternyata Anda yang sudah mengguna-guna mertua Anda. Tat, ngomong apa sih, Tat? Maaf, ini berdasarkan fakta yang saya lihat. Edi, ini adalah balasan dari kamu karena kamu sudah mengguna-gunai mertua kamu sendiri. Akhirnya berbalik sama kamu kan? Maaf ya, Edi. Kalau Na Edi tidak mau minta maaf sama mertua Na Edi dan tidak mau mengakui semua kesalahan Na Edi, maaf, saya nggak bisa bantu Na Edi karena kuncinya ada pada diri Na Edi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Dalam ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a fis samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu akbar. Terima kasih, Tat. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Oh, jadi ini semua ulah kamu? Hah? Keterlaluan kamu? Aku sampai ngancem Mama kalau aku bakalan bunuh diri buat nikahin kamu. Alah, apaan kamu ini? Biarin aku mati. Aku nggak sanggup hidup menderita sama Mas Edi. Kamu nggak boleh melakukan perbuatan yang dibenci sama Allah. Kalau aku sampai mati itu salah Mama. Mama tega. Masa Mama nggak bisa ngebiarin aku hidup bahagia sih, Ma? Oh ya, alhamdulillah kebetulan Mama sama Papa ada rezeki sedikit. Ini Mama mau kasih uang buat kalian bikin usaha. Gitu dong. Ibu kalau kasih duit itu yang ikhlas. Ibu ikhlas gak nih kasih duit? Mereka udah berkorban banyak buat kita. Apa balasan kamu? Kamu guna-gunain Mama aku. Tenang, Nak Alia. Tenang. Jangan emosi. Tenang. Minta maaf.
Aku janji, aku nggak bakalan ngulangin kesalahan itu lagi. Aku janji. Gampang banget kamu minta maaf, ah. Pak, saya minta maaf. Maafin saya ya. Pak, Bu, tolong maafin Edi. Allah saja maha pemaaf. Kenapa kita sebagai hambanya nggak bisa memaafkan kesalahan orang? Baik. Saya akan maafin kamu. Tapi awas, kalau sampai kamu mengulanginya lagi. Alia, ikut aku pulang sekarang. Yuk! Aku nggak mau pulang sama kamu, aku minta cerai. Ayo ikut aku pulang. Udah. Ternyata tadi kamu cuma pura-pura, ya? Dia istri aku, ya. Jadi aku yang berhak, bukan bapak. Dia anak saya. Saya tidak rela anak saya diperlakukan seperti itu. Atau saya laporkan kamu ke polisi. Silakan laporin. Emang aku takut? Aku nggak takut. Ya. Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini. Pergi! Mama. Ibu bilang sama anak ibu, kamu boleh menikah sama siapa saja. Nggak pilih golongan apapun, tapi mama cuman minta carilah suami yang bekerja gitu. Buat menghidupin ke depan, nanti kamu menikah punya anak. Itu semua terbukti. Kehidupan dia sekarang susah. Jadi ibu kasihan sama anaknya ibu. Saya ingin ibu untuk lebih bisa menerima dan berlapang dada di sini. Saya merasakan jujur terus terang 1 dari 1000%. Saya merasakan kebaikan ibu sangat baik sekali dan tulus terhadap siapapun. Namun banyak orang yang nggak suka sama kamu dan termasuk menantu kamu. Iya. Tetapi yang saya harapkan di sini biarkan saja orang-orang tersebut tidak suka sama kamu dan saya ingin berlapang dada terhadap Edi ini. Saya kan merasakan ibu, saya mencium bau masakan di sini. Saya merasakan bau sambal, bau apa? Apakah kamu bergelut juga bisa masak dan seperti itu? Makanan. Iya, memang ibu masak maksudnya Kamu buat hebat sekali dalam bidang masakan ya. Ya Bu Lina, Neng Alia, duduk aja biar saya yang kerjain ya. Pokoknya semuanya beres, nanti kita semua yang Ya kerjain. udah Bapak biar Kasih, Bu. Ya. Pak akan lagi lebih baik sekarang tidak ada di dalam. Ya Bu, Bapak. Bapak, Ibu, dan juga Pak Ustadz, kami sekeluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan Bapak-Bapak Ibu-Ibu untuk membantu kami. Ya, terima kasih banyak sekali lagi yang mengucapkan ya. Ya, sama-sama. Yang namanya kita hidup bertetangga harus saling bantu membantu, Iya Pak Ustadz. tolong menolong dikala kita tertimpa musibah. Iya Pak Ustadz. Inilah Terima kasih. sifat kekeluargaan kita. Alia kemana sih? Dia pergi nggak pamit-pamit sama aku. Dia nggak tahu apa perut aku lapar. Terlaluan punya istri kayak gini. Udah nggak tinggalin duit. Kurang ajar. Tinggalin kontrakan saya sekarang juga. Kamu sudah 2 bulan nggak bayar kontrakan. Tapi Alia belum pulang. Apa-apaan tapi-tapi? Nggak ada tapi-tapi. Sekarang pergi, sekarang juga. Apa-apaan sih? Sekarang pergi. Atau saya laporkan ke RT RW. Iya, sebentar ya Bu. Sama teh Bu. Iya Bu. Iya, semua. Sama teh ya Bu. Tenang. Sabun. Rumah kembali rame. Cepetan ya. Tempat begini ya. Kamu lapar? Ini, kalau kamu masih lapar ya. Maling di sini. Ini minumnya. Maling mah jangan di sini.
Udah ibu-ibu udah. Gimana sih? Seorang ibu tidak merestui, artinya Allah juga tidak merestui. Betul sekali. Karena seorang ibu itu kan adalah suara dari Sang Maha Pencipta ya. Intinya untuk mengalahkan ini semua, timbulkan lagi cinta-cinta. Harus disemikan kembali di dalam keluarga sampai ke anak cucu. Ya, berdoa bersama, saling memaafkan. Anggaplah besok lagi mau Idul Fitri, Bu. Iya. Sungkeman. Dan Sebenarnya sangat biasa itu. ibu sering main sih, kalau datang kita salaman biasa aja. Tapi kita nggak tahu hati orang kan? Maka dari itu harus bicara hati ke hati. Iya. Itu kuncinya. Kita udah sering mendengarkan bahwa jodoh, rezeki, maut itu ada di tangan Allah. Tapi kadang kita sulit menerimanya. Saya yang di awal menentang pernikahan anak saya dengan calonnya, saya tidak menyangka hal itu membuat calon mantu saya sakit hati dan mengguna-guna saya. Saya berharap mantan menantu saya itu juga bisa memetik pelajaran dari kejadian ini dan menyadari kekeliruannya bahwa hidup ini tidak bisa bergantung pada orang lain. Saya harap semua orang bisa belajar dari pengalaman hidup saya agar mencari rezeki yang halal dan berkah.